Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ripa, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan S2 PAUD, akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah manajemen PAUD tentang manajemen sarana dan prasarana dengan dosen pengampu Dr. Khairia Khalid MPD. Adapun yang menjadi latar belakang adalah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal penting untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah menurut Sopian tahun 2019. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang lengkap pada lembaga pendidikan adalah salah satu cara untuk mengetahui kualitas lembaga pendidikan tersebut. Output juga akan bagus jika ada sarana dan prasarana yang memadai menurut Rostaini tahun 2019. Selanjutnya, menurut Hafidin DKK tahun 2021, terdapat hal-hal umum yang perlu diperhatikan dalam penataan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah kesesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Artinya, dalam menata sarana dan prasarana, tidak hanya lengkap dan mewah, tetapi juga mempertimbangkan faktor kesesuaian penataan ruangan dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Kebutuhan dan perkembangan anak dapat dikelompokkan oleh guru berdasarkan kebutuhan secara umum pada anak, kebutuhan dalam kelompok yang relatif sama, dan kebutuhan anak secara individual. Selanjutnya ada tipe atau jenis program. Penataan sarana dan prasarana juga harus memperhatikan tipe atau jenis program yang akan ditawarkan pada anak. Pertimbangannya adalah melalui kurikulum yang digunakan dan model pendidikan yang telah disepakati. Misalnya, penataan sarana dan prasarana menyediakan ruangan indoor dan outdoor untuk program sains, adanya studi sosial, dan program bahasa melalui bermain drama atau bermain peran. Selanjutnya juga, model pembelajaran yang digunakan oleh lembaga tersebut, apakah itu model pembelajaran sentral, area, kelompok, atau model pembelajaran lainnya. Selanjutnya ada keselamatan. Penataan sarana dan prasarana harus pertimbangan faktor keselamatan, terutama dari segi pengaturan tempat. Hal ini mengingat karena anak usia dini berada pada masa kelebihan aktivitas atau overactivity dan masa eksplorasi, sehingga anak cenderung tidak mau diam dan senang menjelajahi untuk mencoba berbagai hal yang ada di lingkungan PAUD. Faktor keselamatan juga dalam penataan sarana prasarana ada bentuk tata ruang atau site plan. Juga tak kalah penting, bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang aman yang tidak mengandung beracun. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah variasi. Variasi maksudnya adalah menata sarana prasarana berkaitan menjadi dengan bidang seni dan keterampilan pengelola TK atau PAUD. Variasi prasarana dan prasarana dapat diperhatikan guru dari segi tata letak, harus artistik, tata warna, dan kebutuhan variasi pada setiap program. Semakin variasi penataan menarik dan indah dipandang, maka semakin tertantang anak untuk memperhatikan, mengamati, dan mempelajari sarana dan prasarana yang tersedia. Selanjutnya adalah fleksibilitas, artinya dalam menata sarana prasarana harus secara luas dan fleksibel, bisa untuk ditukar, dipindah, dimodifikasi, atau diganti pada setiap periode tertentu, sehingga penataan sarana dan prasarana tidak menjadi monoton. Hal selanjutnya yang kalah penting adalah pertimbangan dana. Dalam penataan sarana dan prasarana perlu pertimbangan penggunaan dana yang ada. Penataan yang baik seharusnya mampu memperdayakan kemampuan dan keterampilan guru atau staf lainnya untuk melakukan penataan sarana dan prasarana yang ada. Pengertian prasarana. Prasarana merujuk kepada fasilitas yang menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Prasarana terdiri atas lahan, bangunan, dan ruang menurut Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023. Prasarana merupakan bangunan atau perlengkapan secara fisik yang harus dimiliki sebuah lembaga PAUD. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan persyaratan dan kelengkapan prasarana tersebut adalah yang pertama, lokasi pendirian TK atau PAUD, yang kedua luas tanah, yang ketiga bangunan hidup. Selanjutnya, untuk lokasi pendirian TK atau PAUD, lokasi pendirian TK PAUD dipilih di beberapa tempat dengan memperhatikan persyaratan lingkungan berikut ini. Yang pertama, keamanan. Keamanan maksudnya, lokasi pendirian TK PAUD tidak terlalu dekat dengan hal-hal yang berbahaya seperti jalan raya, apakah itu di pinggir tebing, pemakaman, jaringan listrik bertegangan tinggi, ataupun sungai, tempat-tempat yang membahagiakan bagi anak usia dini. Selanjutnya kebersihan, artinya lokasi pendirian TK atau PAUD hendaknya tidak berdekatan dekat
tempat pembuangan sampah dan pabrik yang mengeluarkan polusi udara serta limbah yang berbahaya bagi kesehatan anak usia dini. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah ketenangan. Maksudnya, lokasi pindah TK atau PAUD hanya tidak berdekatan dengan pabrik, bengkel, pasar, dan pusat keramaian yang karena aktivitasnya dapat mengeluarkan suara yang dapat mengganggu jalannya kegiatan. Selanjutnya adalah penduduk. Maksudnya, lokasi pindah TK PAUD hanya dipilih dekat dengan pemukiman penduduk yang relatif banyak anak usia prasekolahnya. Selanjutnya ada transportasi, artinya lokasi TK PAUD relatif mudah dijangkau dengan transportasi, sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Yang kedua adalah luas tanah. Dengan memperhatikan luas bangunan gedung dan luas halaman, maka luas tanah yang diperlukan minimal 1.500 meter persegi dengan perincian sebagai berikut. Luas untuk gedung keseluruhan minimal 594 meter persegi, luas halaman 906 meter persegi, luas lahan minimal 300 meter persegi, dan memiliki ruang anak dengan rasio 3 meter persegi per peserta. Prasarana selanjutnya adalah bangunan gedung. Untuk bangunan gedung, menurut Permendiknas nomor 58 tahun 2009, lembaga PAUD Forma minimal memiliki ruang anak dengan rasio minimal 3 meter persegi per peserta didik, ruang guru, ruang kepala sekolah, tempat UKS jamban dengan air bersih, dan ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak usia dini. Dan menurut Permendikbudristek nomor 22 tahun 2003, ruang lingkup prasarana lembaga pendidikan terdiri atas ruang kelas, yaitu berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ruang perpustakaan, tempat kegiatan memperoleh berbagai informasi dari bahan pustaka. Selanjutnya ada ruang laboratorium, yaitu ruang untuk pembelajaran praktik yang memerlukan peralatan khusus. Selanjutnya ada ruang administrasi, berfungsi sebagai ruang kepala satuan pendidikan, ruang pendidik, dan atau ruang tata usaha untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan layanan administrasi satuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah ruang kesehatan, berfungsi sebagai tempat penanganan dini warga satuan pendidik yang mengalami gangguan kesehatan. Selanjutnya ada tempat beribadah, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk beribadah bagi warga satuan pendidikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya ada tempat bermain atau berolahraga, berfungsi tempat untuk warga satuan pendidikan untuk kegiatan bermain atau berolahraga dalam rangka meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Atau juga sering disebut dengan area outdoor. Selanjutnya adalah adanya kantin, berfungsi sebagai tempat penyediaan makanan dan minuman yang sehat dan aman bagi warga satuan pendidikan. Selanjutnya ada toilet, berfungsi sebagai fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan buang air kecil, serta tempat cuci tangan dan lupa. Toilet harus memenuhi ketentuan sesuai dengan jenis usia, jenis kelamin, jumlah warga satuan pendidikan, berfungsi dengan baik dan bersih, terletak dalam area yang mudah dijangkau serta aman. Sarana PAUD. Sarana PAUD adalah sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Permendikbudristek nomor 22 tahun 2003, sarana meliputi yang pertama, bahan pembelajaran, yaitu materi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, alat pembelajaran, yaitu segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk mencapaikan pesan dan informasi. Selanjutnya ada perlengkapan, yaitu segala bentuk jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan. Sarana PAUD yang harus dimiliki oleh lembaga pendidikan TK atau PAUD idealnya sebagai berikut. Yang pertama, perabot atau kelengkapan ruangan. Itu adanya kelengkapan perabot di ruang kelas, ruang kegiatan bermain bebas, ruang kantor guru, ruang tata usaha, ruang kesehatan, ruang dapur, ruang gudang, kamar mandi, WC atau WC untuk guru, kamar mandi atau WC untuk anak, dan kamar penjaga. Selanjutnya ada alat peraga dan alat permainan, yaitu adanya kelengkapan alat peraga dan permainan di ruang kegiatan bermain bebas, di luar kelas atau halaman, dan ruang indoor.
Alat peraga atau alat permainan merupakan alat yang digunakan oleh guru maupun anak dalam kegiatan belajar mengajar. Alat perlengkapan yaitu alat atau equipment merupakan komponen yang biasanya mengisi dan melengkapi sarana dan prasarana ruangan di dalam dan di luar ruangan. Kriteria dalam memilih alat perlengkapan untuk dipergunakan pada lembaga TK PAUD perlu diperhatikan. Yang pertama, bahan yang dipilih harus sesuai dengan fasilitas yang ada pada sasaran program pengembangan. Yang kedua, adanya kesesuaian dengan anggaran yang ada, alat perlengkapan yang telah diidentifikasi, dipetakan, dan dapat dipilah. Yang ketiga, luas ruangan yang dimiliki, yaitu pemilihan alat perlengkapan dan juga penataannya perlu memperhatikan luas ruangan yang ada. Baik ruangan di dalam maupun yang ada, baik ruangan di dalam maupun ruangan di luar, alat perlengkapan yang bersiap segera dapat dipakai untuk pembelajaran dapat ditata secara langsung. Sedangkan alat perlengkapan yang dipergunakan untuk kebutuhan pada proses pembelajaran berikutnya dapat disimpan terlebih dahulu di tempat penyimpanan. Hal selanjutnya adalah menunjukkan nilai ekonomis. Alat perlengkapan yang dipilih juga dipertimbangkan nilai ekonomis dan nilai guna bagi anak. Nilai ekonomis sebuah perlengkapan dapat diperhatikan dari sisi nilai biaya dan nilai manfaatnya dalam kehidupan dan perkembangan anak. Yang kelima adalah bahan-bahan perlengkapan dibeli pada lembaga yang jelas. Artinya, pemilihan alat perlengkapan yang baik tidak dapat dibuat atau dirancang sendiri. Sebaiknya diperoleh dan diberi dari lembaga yang jelas dan memiliki kemampuan untuk memperhitungkan nilai edukatif bagi pendidikan anak. Yang keenam, mengecek bahan-bahan material yang dipergunakan. Jika pengelola telah mengidentifikasi dan memenuhi keberadaan alat perlengkapan, perlu untuk mengecek dan mempertimbangkan kembali bahan material tersebut, apakah sebelum dipergunakan dan proses pembelajaran, hal ini berguna untuk mengenai bahaya dan kesalahan yang mungkin terdapat dalam alat-alat perlengkapan tersebut. Yang ketujuh adalah keamanan, pemeliharaan, dan estetika. Keamanan yaitu harus mempertimbangkan keamanan yang untuk dipergunakan oleh anak maupun guru. Alat-alat perlengkapan dikatakan aman jika tidak membahayakan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Alat perlengkapan yang baik juga harus dipertimbangkan dari kemudahan dalam merawat dan penyimpanannya. Yang terakhir itu estetika, yaitu sebaiknya memperhatikan estetika atau keindahan dari sisi tata letak, tata warna, maupun manajemen sarana dan prasarana. Menurut Dr. Harusdi Ananda dalam melakukan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan dari manajemen tersebut dapat tercapai. Yang pertama adalah prinsip pencapaian tujuan. Prinsip ini menekankan pentingnya mengarahkan upaya manajemen sarana dan prasarana lembaga PAUD untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lembaga PAUD harus memiliki visi dan misi yang jelas serta menyusun rencana strategis yang mendukung pencapaian tersebut. Yang kedua ada prinsip efisiensi, yaitu menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Efisiensi dapat dicapai dengan merencanakan penggunaan ruang, peralatan, dan tenaga kerja secara optimal. Yang ketiga ada prinsip administratif, yaitu berfokus pada aspek administratif dalam manajemen sarana dan prasarana lembaga PAUD, di mana administrasi yang baik meliputi pengelolaan dokumen, pengaturan jadwal, pembuatan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi proses yang dilakukan dalam lembaga PAUD. Prinsip selanjutnya adalah kejelasan tanggung jawab, yaitu menekankan pentingnya pengaturan dan pemahaman yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab setiap individu. Dalam lembaga PAUD, hal ini termasuk pengaturan tugas pengurus, staf, dan guru, serta komunikasi yang baik antara mereka untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tanggung jawab masing-masing. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kohesif, yaitu menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam manajemen sarana dan prasarana PAUD. Kohesivitas mencakup koordinasi yang baik antara pengurus, staf, guru, orang tua, dan komunitas sekitar. Menurut Barnawi dan M. Arifin tahun 2012, ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi
perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan pengendalian. Sedangkan menurut Perang 2015 bahwa ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan. Pendefinisian ruang lingkup ini menjadi dasar dalam membentuk kegiatan dalam pengamatan mengenai sarana dan prasarana lembaga pendidikan, yaitu perencanaan sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan prasarana, pemanfaatan sarana dan prasarana, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, serta perawatan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, dan atau pembulatan pembelajaran, peralatan, dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan oleh sekolah. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam menyusun rencana kebutuhan lembaga PAUD yang pertama adalah analisis situasi. Lakukanlah analisis menyeluruh terhadap situasi dan kondisi saat ini di lembaga PAUD. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Selanjutnya ada tujuan dan visi. Tentukan tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh lembaga PAUD berdasarkan visi lembaga. Buat pernyataan yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai dan bagaimana PAUD tersebut ingin berkembang. Yang selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan utama lembaga PAUD, baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun kegiatan pendidikan. Misalnya, berapa banyak guru yang dibutuhkan, fasilitas kelas yang diperlukan, materi pembelajaran, peralatan pendukung, dan sebagainya. Selanjutnya adalah penyusunan program pendidikan. Buat program pendidikan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dalam usia dini. Pertimbangkan komponen seperti kurikulum, metode pembelajaran, kegiatan eskul, dan evaluasi. Sesuaikan program pendidikan dengan tujuan dan visi lembaga PAUD. Hal selanjutnya adalah anggaran. Tentukan anggaran yang diperlukan untuk mendukung rencana kebutuhan lembaga PAUD. Hitung dengan cermat biaya yang dibutuhkan untuk sumber daya manusia, peralatan, sarana, dan prasarana, serta kegiatan lainnya. Selanjutnya adalah penjadwalan, yaitu buat jadwal yang terperinci untuk pelaksanaan rencana kebutuhan lembaga PAUD. Tentukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan, tanggal, waktu, dan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Hal ini akan membantu dalam proses implementasi secara efisien. Dan selanjutnya terakhir adalah implementasi. Setelah rencana kebutuhan lembaga PAUD disusun, lakukan implementasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Koordinasikan antara manajemen PAUD, manajemen lembaga, guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk menjalankan rencana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Manajemen sarana prasarana selanjutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan anak usia dini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi anak-anak usia dini. Proses pengadaan ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, harus menampung usulan pengadaan dari berbagai sumber. Yang kedua, melakukan analisis kebutuhan yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga, mengkaji dan menyesuaikan kebutuhan sarana dan prasarana baru dengan anggaran yang tersedia. Selanjutnya, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana dalam jangka waktu minimum 1 tahun, mencakup prioritas pengadaan, estimasi biaya dan jadwal pelaksanaan, pendistribusian sarana dan prasarana di lembaga PAUD. Manajemen sarana prasarana pendidikan selanjutnya adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan seleksi skala prioritas sarana dan prasarana PAUD. Yang pertama adalah keamanan dan keselamatan. Pastikan bahwa sarana dan prasarana PAUD aman bagi anak-anak. Prioritaskan perbaikan atau pemeliharaan fasilitas yang memastikan anak-anak terlindung dari bahaya dan cedera. Yang kedua adalah kebutuhan dasar. Pastikan bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan dasar PAUD terpenuhi. Misalnya, ruang kelas yang cukup luas dan nyaman, toilet yang bersih dan sesuai dengan standar kesehatan, dan area bermain yang aman. Ketersediaan alat pembelajaran. Prioritaskan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran anak-anak. Ini termasuk alat peraga, buku-buku, mainan edukatif, papan tulis, proyektor, atau komputer yang diperlukan.
Selanjutnya, kualitas ruang kelas. Ruang kelas yang baik sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang pastikan ruang kelas menjadi pencahayaan yang cukup, ventilasi yang baik, dan suara yang terisolasi dengan baik. Selanjutnya, aksesibilitas, yaitu pastikan bahwa sarana dan prasarana PAUD diakses dengan mudah oleh anak-anak, orang tua, dan staf. Hal ini termasuk aksesibilitas bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya adalah pemeliharaan dan perawatan. Berikan prioritas pada pemeliharaan rutin dan perawatan fasilitas PAUD. Pastikan ada anggaran dan rencana yang cukup untuk memastikan sarana dan prasarana tetap dalam kondisi baik yang berfungsi. Contoh, pemanfaatan sarana dan prasarana. Pemanfaatan sarana dan prasarana di PAUD adalah pemanfaatan segala jenis barang yang ada di lingkungan sekolah. Pemanfaatan sarana dan prasarana PAUD seperti pemanfaatan barang yang ada untuk dijadikan bahan ajaran serta sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru. Menurut Ari Kunto, tahun 1993, penggunaan alat pelajaran untuk semula kelas dapat dilakukan dengan membawa alat kelas yang membutuhkan secara bergantian atau murid yang akan menggunakan mendatangi ruangan khusus. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi yang dilakukan pada PAUD adalah mencatat dan mendaftar barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur. Inventarisasi menurut buku pedoman administrasi pelengkapan barang ITK, IT, PAUD atau PAUD Devdiknas, yaitu kegiatan melaksanakan pencatatan, pengurusan, penyelenggaraan pengaturan dan pendaftaran barang inventaris. Adapun fungsi daftar barang inventaris yaitu pertama, pendaftaran, pengendalian dan pengawasan setiap barang. Yang kedua, usaha untuk memanfaatkan penggunaan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsi barang. Yang ketiga, menunjang pelaksanaan penyelenggaraan PKPAUD. Tahapan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi satu, pengkodean lokasi dan barang. Setiap PAUD wajib memberikan nomor kode pada barang-barang yang ada di lembaganya dengan menggunakan kode barang. Barang-barang yang ada di lembaga diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Barang-barang yang ada di lembaga, misalnya alat-alat besar yang di dalamnya termasuk lemari, sofa, kursi, tamu, dan lain. Klasifikasi dan kode barang hanya dibuat pada barang atau perlengkapan yang kemungkinan ada di TK atau PAUD. Adapun cara memberi kode barang, yang pertama beri kode barang, kemudian kode barang, unit pemakai, dan tahun oleh. Selanjutnya adalah penyimpanan. Untuk penyimpanan adalah kegiatan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang di dalam ruang penyimpanan atau gudang. Semua barang yang disimpan harus dicatat dan dilaporkan tentang keadaan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adanya pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan untuk melakukan pengurusan dan pengaturan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap pakai. Pemeliharaan barang di lembaga menjadi tanggung jawab semua komponen yang ada di PAUD, tidak hanya kepala sekolah, tetapi secara administrasi pencatatannya dilakukan oleh kepala sekolah. Selanjutnya adalah adanya penghapusan. Penghapusan adalah kegiatan meniadakan barang-barang karena rusak dan tidak berfungsi lagi barang tersebut sebagaimana mestinya. Adapun dalam melakukan penghapusan, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Penghapusan barang dapat dilakukan apabila satu, barang rusak berat dan sudah tidak efisien, misalnya dikarenakan bencana alam, susut, atau tidak diperlukan lagi. Selanjutnya, barang rusak, mati, atau hilang akibat kelalaian pegawai. Tahap terakhir yaitu perawatan sarana dan prasarana. Dalam memelihara sarana dan prasarana diharapkan bahwa berbagai pihak berkolaborasi untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan oleh guru dan siswa. Pemeliharaan ditinjau dari sifatnya adalah yang pertama pemeriksaan. Pemeriksaan adalah pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah juga dilakukan dengan dicek keberadaannya. Pengecekan ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara meminta guru dan tata usaha sekolah untuk mengecek keadaan sarana dan prasarana tersebut kemudian melaporkan kepada kepala sekolah.
Yang kedua, pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dan juga pertanggungjawaban sarana dan prasarana. Setiap saat, sarana dan prasarana sekolah diperiksa dan dievaluasi untuk kelayakannya. Selanjutnya ada perbaikan ringan, yaitu perbaikan yang bersifat ringan yang memerlukan penggantian atau perbaikan yang rusak seperti penggantian order deal yang rusak atau lemah diperlukan bengkel satuan kerja sendiri. Perbaikan berat yaitu perbaikan yang memiliki arti revisi atau pengadaan kembali. Jika tidak mungkin dilakukan oleh bengkel satuan kerja sendiri, harus diserahkan kepada pihak bengkel luar yang baik. Kesimpulannya, manajemen sarana dan prasarana di PAUD merupakan elemen penting dalam mendukung pembelajaran dan perkembangan anak usia dini. Fasilitas dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas yang aman dan nyaman, peralatan bermain yang sesuai, serta aksesibilitas yang baik, mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Proses pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, inventarisasi, dan perawatan sarana dan prasarana perlu diperhatikan secara efektif dan berkesinambungan untuk menjamin kualitas layanan yang diberikan kepada anak-anak. Keberhasilan dalam manajemen sarana dan prasarana tidak hanya akan meningkatkan mutu pendidikan, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik anak-anak usia dini sesuai dengan tujuan pendidikan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.